Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan pelajaran IPA. Belajar IPA pasti menyenangkan. Hari ini kita akan belajar materi pesawat sederhana. Nah, untuk belajar materi pesawat sederhana, coba simak tampilan berikut ini. Setelah pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat menghitung besaran yang ada di pesawat sederhana. Yuk kita pelajari apa pesawat sederhana. Sederhana itu adalah semua alat yang bisa digunakan untuk memudahkan pekerjaan atau usaha manusia. Dan jenis pesawat sederhana itu ada 4. Yang pertama tuas atau pengungkit, yang kedua bidang miring, yang ketiga katrol, dan yang keempat roda berganda. Untuk tingkat SMP nanti yang akan dipelajari lebih lanjut ada 3, yaitu tuas, bidang miring, dan katrol. Sedangkan roda berganda nanti akan dipelajari pada sekolah lanjutan. Kita pelajari ketiga jenis pesawat sederhana ini ya. Yang pertama tuas. Perhatikan tuas atau pengungkit. Rumusnya adalah M sama dengan LK per LB sama dengan W per F. M itu adalah simbol dari keuntungan mekanik, LK simbol dari lengan kuasa, LB simbol dari lengan beban, W simbol dari beban, dan F simbol dari kuasa. Untuk bidang miring rumusnya hampir sama dengan tuas, akan tetapi pada bidang miring kan tidak punya lengan, punyanya panjang dan tinggi, maka rumusnya adalah M sama dengan W per F sama dengan S per H. M, simbol M, W, dan F sama seperti simbol pada tuas. Yang berbeda adalah simbol S dan H. S simbol dari panjang, H simbol dari tinggi. Untuk katrol dibagi lagi menjadi 3. Ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol takal. Untuk katrol tetap, M-nya itu sama dengan 1. Untuk katrol bergerak, M-nya sama dengan 2. Sedangkan untuk katrol takal, M-nya sama dengan banyaknya tali yang digunakan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan latihan soal. Pada tampilan terlihat ada seorang anak yang ingin memindahkan sebuah batu dengan menggunakan bantuan tuas. Perhatikan angka-angka yang terlihat pada gambar. Ada angka 360 Newton, 20 cm, 180 cm. Nah, kalian kalau ketemu dengan soal hitungan, biasakan menyelesaikannya dengan menggunakan 3D, yaitu diketahui, ditanya, dan dijawab. Kita identifikasi dari 360 Newton, 20 cm, dan 180 cm ke dalam simbol-simbol yang ada pada rumus tuas. 360 Newton itu adalah berat, maka simbolnya adalah W, maka tinggal kalian tulis tiket W sama dengan 360 Newton. Sedangkan 180 cm, perhatikan, itu adalah panjang dari anak sampai titik tumpu. Maka 180 cm itu adalah lengan kuasa atau disingkat dengan LK. Masukkan ke dalam diker. LK sama dengan 180 cm. Sedangkan untuk 20 cm itu adalah panjang dari titik tumpu sampai batu atau beban berada. Maka 20 cm ini adalah lengan beban, disimbolkan dengan LB. Maka masukkan diket LB sama dengan 20 cm. Nah, berarti kita sudah bisa mengubah kalimat pertanyaan ke dalam kalimat matematika seperti ini. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah gaya yang diperlukan dan keuntungan mekanik. Berarti kan ada 2 yang ditanya. Nah, tulis yang pertama atau A yang ditanya adalah F. Yang kedua atau B ditulis M, ya. Kita selesaikan satu-satu. Dijawab. Yang A, tulis dulu rumusnya. LK per LB sama dengan W per F. Kalikan silang. LK kali F sama dengan LB kali W. Kalau sudah, masukkan yang diketahui pada masing-masing simbol. LK 180, maka silakan diganti LK bawahnya ditulis 180 cm kali F. F itu ditanya, maka biarkan dalam bentuk F. Sama dengan LB, LB nya lihat diketahui berapa? 20
maka ditulis 20 cm di sini. Kalikan W, W-nya diketahui 360, berarti tinggal ditulis 360 Newton. Berarti mencari F sama dengan 20 cm kali 360 Newton dibagi 180 cm. Cm dengan cm bisa disorek, 360 dengan 180 bisa disederhanakan, di mana 360 menghasilkan 2, 180 menghasilkan 1. Berarti tersisalah angka 20 kali 2 Newton dibagi 1. Berarti F menghasilkan angka sebesar 20 kali 2 Newton sama dengan 40 Newton. Nah, kita sudah menyelesaikan pertanyaan yang A. Sekarang kita selesaikan pertanyaan yang B, M atau keuntungan mekanik. Untuk keuntungan mekanik ada dua rumusnya. Yang pertama rumusnya adalah LK per LB, yang kedua adalah W per F. Silakan pilih salah satu. Nanti akan menghasilkan angka yang sama. Di sini Bu Devi tunjukkan penerapan kedua rumus tersebut hanya untuk menunjukkan bahwa angka yang dihasilkan sama. Nanti kalian silakan pilih salah satu saja, Bapak. Nah, untuk rumus M yang pertama yaitu LK per LB. Masukkan LK-nya sebesar 180 cm, LB-nya masukkan 20 cm, cm dengan cm dicoret, tersisa angka 180 dibagi 20, maka menghasilkan angka 9. Untuk rumus yang kedua juga begitu, M sama dengan W per F. W-nya masukkan 360 Newton, F-nya masukkan 40 Newton, Newton dengan Newton dicoret, tersisa angka 360 dibagi 40, maka menghasilkan angka 9. Nah, ini kan angkanya terlihat sama, ya. Jadi nanti kalau ketemu dengan soal keuntungan mekanik tuas, silakan pilih salah satu dari kedua rumus ini. Soal berikutnya. Perhatikan gambar. Di sini ada seorang pegawai ingin memindahkan kotak. Kotaknya beratnya 500 Newton ke atas truk dengan bantuan bidang miring seperti gambar, di mana panjangnya bidang miring 3 meter, tingginya bidang miring 1,5 meter. Nah, kita ubah yang diketahui di soal ini ya, kalimat yang ada di soal ini dalam simbol-simbol yang ada di dalam bidang miring. 500 Newton itu adalah berat, maka silakan ditulis di W sama dengan 500 Newton. 3 meter ini adalah panjang bidang miring, maka ditulis S sama dengan 3 meter. 1,5 meter itu adalah tinggi bidang miring, maka ditulis H sama dengan 1,5 meter. Dan yang ditanya apa? Baca lagi kalimatnya, kalimat soalnya. Berapa besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan kotak tersebut dan keuntungan mekanik? Maka yang ditanya ada dua, yaitu besar gaya dan keuntungan mekanik. Maka silakan ditulis lagi seperti soal pertama tadi, latihan soal pertama. Yang A adalah gaya atau F atau kuasa, sama saja. Yang B keuntungan mekanik, simbolnya adalah M. Oke, kalau sudah kita selesaikan satu-satu. Jawab yang A, tulis dulu rumusnya. W per F sama dengan S per H. Kalikan silang dulu. F kali S sama dengan W kali H. Kemudian karena yang ditanya F, berarti F-nya biarkan, S-nya ganti dengan 3 meter, sama dengan W-nya ganti 500 Newton, H-nya diganti 1,5 meter. Cara mencari F-nya bagaimana? Cara mencari F-nya berarti 500 Newton kali 1,5 meter dibagi 3 meter. Meter dengan meter dicoret, 1,5 dengan 3 bisa disederhanakan, 1,5 dapat 1, yang 3 dapat 2. Berarti tersisalah 500 Newton dibagi 2, menghasilkan 250 Newton. Berarti yang pertanyaannya A sudah kita selesaikan. Pertanyaan yang B, keuntungan mekanik. Sama seperti tuas tadi, ada dua rumus. Bisa pakai rumus W per F, bisa pakai rumus S per H. Akan menghasilkan angka yang sama, ya. Kita lihat untuk W per F, berarti W-nya masukkan 500 Newton, F-nya masukkan 250 Newton. Newton dengan Newtonnya dicoret. Tersisa angka 500 dibagi 250 menghasilkan angka sebesar 2.
Begitu juga untuk rumus keuntungan mekanik yang kedua, S per H. S-nya masukkan 3 meter, H-nya masukkan 1,5 meter, meter dengan meter dicorek, tersisa angka 3 dibagi 1,5 menghasilkan angka 2. Untuk latihan soal berikutnya, ketemu dengan katrol. Ini kalau katrolnya gambarnya seperti ini, berarti ini adalah katrol tetap. Seperti kerekan sumur atau kerekan pada tiang bendera, itu adalah penerapan katrol tetap. Kalau ketemu soal seperti ini, gampang sekali. Kenapa gampang? Karena katrol tetap itu punya keuntungan mekanik sama dengan 1. Artinya apa? Artinya berat atau besar berat itu sama dengan besar gaya. Jadi kalau di soal diketahui misalkan seperti pada tampilan beratnya 50 Newton, berarti tulis saja diketnya W sama dengan 50 Newton. Yang ditanya apa? Lihat, yang ditanya adalah gaya atau kuasa atau F. Berarti simbolnya adalah F. Yang kedua yang tanya adalah keuntungan mekanik, simbolnya adalah F. Kita jawab seperti tadi yang Devi sampaikan, keuntungan mekanik katrol tetap adalah 1. Maka kalau W-nya 50 Newton, berarti F-nya juga 50 Newton. Gampang kan? Tidak perlu menghitung untuk katrol tetap. Yang B, pertanyaan yang B otomatis sudah terjawab. M-nya sama dengan 1. Kalau untuk sistem takal bagaimana? Sistem takal itu adalah katrol yang jumlahnya lebih dari 1, seperti pada tampilan. Kalau ketemu soal seperti ini, yang harus kalian perhatikan adalah banyaknya tali yang digunakan. Perhatikan tampilan. Seperti ini, tali yang dihitung hanya tali yang digunakan untuk menarik beban. Tali yang pada kuasa tidak perlu dihitung. Jadi yang kita hitung adalah ada 1, 2, 3. Maka sistem takal ini memiliki keuntungan mekanik sebanyak atau sebesar 3 sesuai dengan banyaknya tali. Nah, jadi kita sudah bisa menjawab M atau keuntungan mekanik dari sistem takal ini. Bagaimana dengan gaya yang dikeluarkan? Gaya yang dikeluarkan, masukkan saja rumusnya, M sama dengan W per F. Cara mencari F-nya bagaimana? Cara mencari F-nya sama dengan W dibagi M. W-nya masukkan 60 Newton, M-nya masukkan sesuai banyaknya tali sebesar 3, ketemulah 60 Newton dibagi 3 menghasilkan angka 20 Newton. Demikian penjelasan dari Bu Devi, semoga kalian bisa memahami.